Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Frila dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, prodi saya Perbankan Syariah. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan dari pengantar ilmu ekonomi makro Islam yang disampaikan oleh Bapak Wadud. Istilah dari kata ekonomi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, sedangkan nomos artinya tatanan atau peraturan. Jika dua kata tersebut digabungkan, maka akan menjadi sistem pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sedangkan definisi ilmu ekonomi sendiri membahas tentang sebuah cabang dan mempelajari tingkah laku manusia. Ilmu ekonomi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Ilmu deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru seperti sekarang ini masa pandemi gitu. Yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teorinya dalam suatu rumah tangga. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori itu di mana di sini membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, akibat masyarakatnya sendiri sebenarnya gitu. Nah, di sini teori juga dibagi menjadi 2 bagian. Ya, teori itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu mikro dan makro. Nah, ilmu ekonomi mikro itu ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, sedangkan makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro itu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak ke masyarakat. Dampaknya itu mempengaruhi banyak pada masyarakat gitu, perusahaan dan pasar, seperti itu. Intinya tentang pengertian ekonomi rumah tangga maupun individu di atas yang saya pahami itu harus bisa mengatur antara pemasukan dan pengeluarannya. Itu pemahaman dari saya sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.